Baik, selamat pagi semuanya, kelas 2A. Oke, hari ini adalah hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 ya. Nah, pelajaran IPA hari ini di halaman 31, nak. Ya, halaman 31. Temanya adalah pantai. Nah, ya, pantai di halaman 31. Oke, kita baca dulu pendahuluannya ya. Pania, silakan baca Pania deskripsinya dulu. Pantai. Pantai merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan laut. Pantai ada yang landai, ada pula yang terjal. Pantai yang menjorok ke lautan disebut tanjung. Tanjung yang luas disebut semenanjung. Contohnya Semenanjung Malaka. Baik, terima kasih Pania. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar pantai. Ini gambar pantai. Coba semua siswa lihat ke arah kamera, perhatikan gambar pantai. Pantai merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan lautan. Pernah jalan-jalan ke pantai? Sering ya. Melihat keindahan alam di sana ya. Jadi pantai ini ada yang landai, ada yang terjal, ya. Kemudian selain itu, ya, ada istilah tanjung. Ada istilah tanjung. Apa itu tanjung? Pantai yang menjorok ke lautan. Pantainya itu yang mau ke arah laut. Nah, ya, disebut tanjung. Oke. Kemudian ada lagi istilah semenanjung. Ada lagi istilah mengenai semenanjung. Apa itu semenanjung? Tanjung yang luas. Tanjung yang luas. Disebut apa? Semenanjung. Jadi contoh semenanjung yang ada di Indonesia adalah semenanjung Malaka. Ya, semenanjung Malaka. Oke, kita lanjut ya. Di deskripsi berikutnya mengenai pantai. Oke, saya panggil Fabio. Silakan Fabio. Yes. Pantai merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan laut. Pantai merupakan tempat hidup. Lanjut sana. Pantai merupakan tempat hidup hewan-hewan seperti penyu dan kepiting. Tidak hanya hewan pantai, Pantai juga merupakan tempat hidup dari berbagai tumbuhan. Contohnya tumbuhan bakau dan kelapa. Pantai juga dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Pantai juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat penjualan ikan dan pembuatan garam. Thank you ya, Fabio. Oke. Pantai merupakan tempat hidup hewan. Mau lihat kura-kura nggak? Ini gambarnya. Ya, ini gambar kura-kura atau penyu. Nah, jadi pantai ini tempat hidupnya si penyu atau kura-kura dan hewan, satu lagi hewan kepiting. Banyak lagi sih sebenarnya hewan yang tinggal di daerah pantai. Ya, dia mau ke arah sana, ke arah laut. Ya, seperti ini. Pantai merupakan tempat hidup hewan kepiting. Kamu sudah sering ya melihat kepiting ya, kan? Tapi kalau penyu masih jarang ya. Nah, inilah dia penampakan dari hewan penyu. Di pantai ini tempat hidupnya penyu dan kepiting. Karena telur-telur si penyu atau kura-kura ini, dia sering meletakkan di pinggiran pantai. Nih, telur-telurnya sering diletakkan di pinggir pantai. Oke. Nah, kemudian tempat tumbuhan hidup yaitu tumbuhan bakau. Ya.
Ini adalah tanaman bakau yang biasanya dapat hidup di daerah pantai juga. Kemudian selain tumbuhan bakau ada pohon kelapa. Nah, ya. Pohon apa? Pohon kelapa. Nah, coba saya mau panggil dulu Jekonia. Silakan baca Jekonia. Jekonia. Ya. Pohon kelapa membutuhkan sinar matahari yang berlimpah sehingga dapat tumbuh dengan baik di pantai-pantai yang mendapat sinar matahari langsung, namun juga dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah, yakni mulai dari garis pantai sampai 600 meter di atas permukaan laut, Miss. Oke, jadi di pantai terdapat pohon kelapa. Nah, pohon kelapa ini juga hidup di dataran rendah, ya. Nah, selanjutnya katanya lagi pantai dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Misalnya di Raja Ampat, ya, Papua, ada namanya Pantai Wayak Raja Ampat, ya. Kemudian selain tempat wisata, pantai juga dimanfaatkan sebagai penjualan ikan. Nah, ini para nelayan sering menangkap ikan di laut. Jadi mereka menjual atau menjajakan ikannya di pinggir-pinggir pantai. Nah, banyak ya ikannya. Nah, kemudian selain ikan dari tangkapan nelayan, ya, ada lagi namanya pembuatan garam. Garam rasanya apa? Garam rasanya asin. Garam dapur mama kamu. Nah, ini juga pembuatannya di daerah pantai. Makanya garam dapur rasanya asin. Ya, ini adalah hasil dari kristal dari air laut, ya. Nah, saya akan menambahkan lagi keterangan mengenai pantai. Pantai itu merupakan kelompok dataran, ya. Kita sudah belajar mengenai gunung, kemudian dataran tinggi, kemudian lembah, kemudian dataran rendah, yang terakhir adalah pantai, kelompok dari daratan. Semua siswa perhatikan dulu ke layar kamera. Saya akan menambahkan rincian mengenai pantai. Berhubung di buku sangat singkat keterangannya, ya. Nah, ya, banyak pertanyaan ini yang saya lihat. Oke, dengarkan kembali. Pantai, nama lainnya adalah pesisir. Tinggal di mana? Saya tinggal di pesisir. Oh, berarti di pantai. Nah, ya, jadi pantai nama lainnya apa? Pesisir. Pantai atau pesisir adalah bentuk geografis yang terdiri dari pasir, ya. Jadi kalau pantai itu tanahnya berpasir, pasir putih, dan terdapat di daerah pesisir laut. Rumahnya dekat laut, karena lokasinya di pantai atau di pesisir. Biasanya ada tumbuhan kelapa, ya, itu tandanya. Pasirnya warna apa? Warna putih, tanahnya warna putih, ya. Kalau kita kan tanahnya hitam, ya, dia pasirnya putih. Oke. Kemudian daerah pantai menjadi batas antara daratan dan perairan laut. Batas. Coba semua lihat gambar yang ada di buku. Batas. Lihat pasirnya warna putih tidak? Iya, berarti itu batas antara daratan dan perairan laut. Ya, panjang garis pantai ini diukur mengelilingi seluruh pantai. Nah, sudah lihat dari buku kan? Sudah cukup jelas. Baik, ciri-ciri pantai. Ciri-ciri pantai, saya mau panggil Jessica. Silakan baca, Mak, ciri-ciri pantai. Yes, Miss Etong. Ciri-ciri pantai secara umum. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bawah. Pengertian pantai adalah suatu wilayah pembatasan antara daratan dengan lautan. Oke, cukup Jessica. Jessica, dengarkan. Jadi pantai itu apa, Nak? Pantai adalah suatu wilayah pembatasan antara daratan dengan lautan. Baik. Oke, ciri-ciri pantai yang pertama. Jessica, yang pertama apa?
pantai? Jessica? Jessica Isli Huang, silakan baca kembali, Nak. Ayo, Jessica. Yes, Miss. Ya, ciri-ciri pantai yang pertama. Pantai memiliki garis pantai yang sifatnya permanen dan terjaga dengan baik. Garis pantai yaitu batas pertemuan antara bagian laut dan daratan ketiga. Terjadi air laut pasang tertinggi. Oke, yang kedua. Pada wilayah pantai umumnya terdapat tanah yang berpasir. Tanah berpasir tersebut memiliki pori-pori yang besar dan minim unsur hara. Baik, tanahnya berpasir putih. Nah, seperti ini ya. Oke, sebentar ya Jessica, masih kamu yang baca, oke? Jadi dia memiliki garis pantai yang sifatnya permanen. Oke, apalagi ciri-ciri pantai, Jessica? Silakan baca kembali. Daerah pantai hanya dapat ditumbuhi oleh tumbuhan yang memiliki akar napas karena dapat beradaptasi di daerah pasang laut yang berlumpur, misalnya tanaman bangkau. Oke, lanjut. Poin keempat, ciri-cirinya. Setiap pantai memiliki muara, yaitu wilayah dan air tempat masuknya sungai ke laut, samudra, danau, atau bendungan. 5. Tidak jarang di sekitar pantai terdapat ekosistem mangrove yang berfungsi untuk menahan ombak laut agar air laut tidak menggigis daratan lebih jauh. Oke, terima kasih Jessica. Oke, kita lanjut ya. Setelah ciri-ciri pantai, kita lihat lagi jenis-jenis pantai yang ada di Indonesia ya. Apa saja jenis-jenisnya? Coba saya panggil Haiden, Mbak Haiden. Jenis-jenis pantai. Yes, Miss. Ya. Jenis-jenis pantai. Jenis-jenis pantai dapat dibedakan berdasarkan bentuknya. Berikut ini adalah beberapa jenis pantai berdasarkan bentuknya. Yang pertama, 1. Pantai landai, yaitu pantai yang memiliki topografi relatif datar. Beberapa yang termasuk dalam jenis pantai ini adalah pantai delta, pantai estuari, pantai mangrove, dan pantai bukit pasir. Yang kedua, pantai curam, yaitu pantai yang memiliki topografi curam dengan bentuk seperti gunung akibat ombak yang besar. Jenis pantai ini dapat ditemukan di pantai selatan Pulau Jawa dan pantai barat Pulau Sumatera. Oke, lanjut. Pantai bertebing. Pantai bertebing, yaitu pantai yang memiliki topografi curam dan berada di muka tebing karena adanya pegunungan yang melintang tegak lurus terhadap pantai.
4. Pantai karang, yaitu pantai yang terbentuk ketika di dasar laut. Sepanjang pantai terdapat terumbu karang. Pantai jenis ini dapat ditemukan di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Oke, inilah Kaiden yang kamu tadi tanya. Apa Miss? Pantai ada yang landai, ada yang terjal. Begitu kan Kaiden? Iya. Nah, kebetulan kamu tadi baca keterangannya ya. Dia masuk ke kelompok jenis pantai, yaitu pantai landai. Ada di buku ya. Landai itu apa? Pantai yang memiliki topografi relatif datar. Contohnya pantai delta, pantai estuari, pantai bukit pasir. Nah, ada lagi pantai curam. Ya, pantai yang sangat curam dengan bentuk seperti gunung akibat ombak yang besar. Kemudian pantai bertebing. Ini karena adanya pegunungan yang melintang tegak lurus. Ya, kemudian pantai karang. Pantai karang ini pantai yang terdapat terumbu karang. Tahu terumbu karang? Tumbuhan ya, tumbuhan yang ada di daerah laut, dasar laut ya. Ini biasa yang cantik nih terumbu karangnya ada di Pulau Sulawesi, Maluku, dan NTT, Nusa Tenggara Timur ya. Kita lanjut lagi manfaat pantai. Nah, apa sih manfaat pantai? Mau tahu manfaat pantai? Coba saya panggil Kafel. Ganti-gantian ya nak, yang untuk baca boleh-boleh saja. Yuk Kafel dulu ya. Manfaat pantai. Coba Kafel. Pantai memiliki banyak manfaat bagi manusia secara umum. Berikut ini adalah beberapa manfaat pantai tersebut. Pantai dapat bermanfaat sebagai objek pariwisata bagi masyarakat umum. Pantai dapat digunakan sebagai tempat usaha pengolah garam. Oke ya. Selanjutnya, Kafel, kita lanjut ya. Kafel, masih Kafel yang baca ya. Bentar. Oke, silakan Kafel dibaca. Pantai. Halo Kafel. Masih Kafel nak yang baca nak, masih dalam manfaat pantai. Nih ya. Lanjutkan ya. Ayo, pantai dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan atau pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Pantai dapat membantu mencegah air pasang laut langsung membanjiri daratan. Pantai dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk membudidaya berbagai komunitas. Oke, terima kasih Kafel. Nah ini dia ya, ini adalah gambar penyu. Daerah pantai berguna, daerah pantai berguna sebagai habitat. Apa itu habitat? Tempat tinggal si penyu. Nah ya, habitat berbagai spesies hewan yang hidup di air. Banyak nih, ada ikan, ada penyu, ada kepiting, ada udang, dan lain sebagainya. Ada cumi-cumi, ada gurita, ya hewan hidup air yang ada di laut. Oke, yang kemudian beberapa contoh pantai yang ada di Indonesia. Banyak ya, misalnya Pantai Kute atau di daerah Bali ya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak sekali pantai yang mempesona. Dari sekian banyak pantai di Indonesia, berikut ini adalah pantai dengan segala keindahannya. Yang pertama adalah Pantai Kute. Oke, Pantai Kute, Adera Ashifa, silakan baca nak Pantai Kute keterangannya ya. Yes, Miss. Oke. 1. Pantai Kuta. Dulunya Pantai Kuta
dikenal sebagai lokasi pelabuhan dagang di mana para pedagang lokal menjual barang-barangnya kepada para saudagar dari mancanegara. Pantai ini memiliki pemandangan yang sangat indah sehingga menarik perhatian banyak turis, baik domestik Maupun mancanegara, dan datang ke tempat ini untuk berlibur. terima kasih Adera. Selanjutnya Alodia Melody. Yang kedua, Pantai Sawarna Banten. Silakan dibaca dulu. Yes, Miss. Ya. Pantai Sawarna berada di Desa Sawarna. 2. Sawarna Banten, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pantai ini memiliki keindahan alam yang sangat mempesona serta keberadaan pergunungan dan gua eksotis di sekitarnya yang bisa membuat para turis penasaran. Oke, thank you ya Alodia. Selanjutnya Talita, silakan. Nah, dibaca Pantai Wayak Raja Ampat Papua. 3. Pantai Wajang Raja Ampat Papua. Pantai Wayak merupakan salah satu pantai yang terdapat di Raja Ampat, Papua Barat. Pantai ini sangat landai dengan air yang tenang sehingga sangat nyaman untuk dikunjungi siapa. Oke, sebentar Talita, masih kamu yang baca ya. Nah, ini adalah pantai di Raja Ampat Papua. Ya, jadi kalau jalan-jalan ke Papua Barat, singgah ke Pantai Raja Ampat. Oke, next Talita, masih Pantai Ora Maluku. Silakan dibaca, Nak. Talita. 4. Pantai Ora Maluku. Ya. Pantai Ora berlokasi di Pulau Seram, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah. Pantai ini sangat terkenal hingga mancanegara karena pesona keindahan alam dan suasananya yang romantis. Seperti ini ya, Pantai Ora Maluku. Namanya Pantai Ora ya. Selanjutnya Sharon. Yes, Miss. Pantai Gili Trawangan atau Lombok. Silakan baca, Sharon. Pantai Gili Trawangan berada di Kepulauan Gili yang terdapat di bagian barat Laut Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gili Trawangan sering dijadikan sebagai tujuan wisata bagi mereka yang menyukai aktivitas snorkeling karena memang keindahan bawah lautan sangat mengagumkan. Mengagumkan, oke. Kelas 2A lebih banyak berarti membaca ya, kelas 2A. Oke, saya lanjut ya. Mengenai tumbuhan bakau. Ya, nah, di buku sudah ada ya. Pantai juga dimanfaatkan sebagai
tempat hidup dari berbagai tumbuhan. Contohnya tumbuhan bakau. Nah, ini gambar dari tumbuhan bakau. Apa itu tumbuhan bakau? Dengarkan ya, Nak. Tumbuhan bakau itu adalah salah satu jenis hutan yang berisi beberapa jenis kelompok tumbuhan dengan media tanah seperti rawa dan perairan payau. Kemudian, ya, tumbuhan bakau biasanya juga banyak ditemukan di kawasan perairan yang berbatasan dengan daratan dengan garis pantai, ya, dengan garis pantai khusus yang banyak terpengaruh oleh proses alami air laut. Air laut biasanya akan sering pasang dan surut sesuai dengan pergerakan air laut. Oke. Selanjutnya, pernah lihat nggak tumbuhan bakau? Ada yang pernah lihat? Ya, saya lanjut ya. Tumbuhan bakau akan melindungi tanah di sekitar garis pantai supaya tidak terbawa oleh air laut. Nah, jadi hutan bakau banyak tumbuh di sekitar daratan yang bersifat lembek atau tanah endapan yang berasal dari proses air laut. Bahkan banyak jenis hutan bakau itu dari media rawa atau lumpur. Pernah lihat nggak? Dia akarnya tuh akar nafas. Contohnya tumbuhan bakau. Inilah dia akarnya. Akar nafas. Nah ya, ini dia akar nafas. Saya zoomkan ya supaya jelas. Nah, lihat. Oke, sekarang manfaat tumbuhan bakau. Untuk apa? Ini manfaat tumbuhan bakau. Saya mau panggil siswanya. Jenica Laurencia Jingga. Oke, Jenica, boleh baca sedikit ya keterangannya. Apa sih manfaat tumbuhan bakau itu, Miss? Nah, boleh Nak dibaca. Nomor 11, melindungi bencana alam. Ya. Hutan bakau menjadi salah satu tempat yang penting untuk kehidupan manusia. Hutan bakau akan melindungi kawasan pesisir dari kerusakan karena gelombang ombak. Hutan bakau akan mencegah daratan agar tidak terkena hempasan badai dan gelombang tsunami. Selanjutnya, pengalaman berbagai jenis bencana alam besar di Indonesia akan mendukung perkembangan pengelolaan terhadap pencegahan bencana alam seperti tsunami dan badai. nah, sudah tahu ya apa sih manfaat tanaman bakau? Coba sekali lagi dibaca oleh Dariela Darwin. Apa sih manfaat tumbuhan bakau yang ada di Indonesia? Yang pertama apa, Nak? Melindungi bencana alam. Hutan bakau menjadi salah satu tempat yang penting untuk kehidupan manusia. Hutan bakau akan melindungi kawasan pesisir dari kerusakan karena gelombang ombak. Hutan bakau akan menjaga daratan agar tidak terkena hempasan badai dan gelombang tsunami. Oke, lanjut ya. Pengalaman. Halo, Dariela. Silakan lanjutkan, Dariela. Ya, mana suaranya ini ya? Oke, Miss lanjut ya. Safi Wibisana. Yes, Miss. Safi Wibisana. Lanjutkan, Nak, Safi. Safi. Miss. Lanjutkan pengalaman Pengalaman berbagai jenis bencana alam
besar di Indonesia akan mendukung pencegahan bencana alam Seperti seperti halo. tsunami dan badai. Oke, Selfie ini masukan untuk siswa ya. Jadi kalau saya panggil suruh baca deskripsi, tolong bacanya cukup jelas ya, Nak. Ya, supaya kita semua bisa mendengar dengan baik ya. Oke, thank you ya, Safi. Untuk next-nya harus lebih jelas suaranya ya. Oke, saya mau tanya lagi dengan siswanya. Coba semuanya berikan tertib ya. Oke, semuanya good sekali ya. Duduknya tertib dan fokus. Lihat kamera ya. Saya mau tanya dengan Ferlin. Mana enggak ini Ferlin? Ferlin Valencia Taufik. Nah, Ferlin Valencia Taufik. Ada? Nah, Ferlin pertanyaannya adalah apa manfaat pantai? Yang pertama, stikernya nak, stikernya dulu nak biar dengar suaranya. Manfaat pantai pertama apa? Ferlin, stikernya sayang. Ya. Ya, Mek. Apa manfaat pantai yang pertama? Pantai dimanfaatkan sebagai apa? Sebagai objek pariwisata bagi masyarakat umum. Oke, selanjutnya apa lagi? Pantai dapat membantu mencegah air pasang laut langsung membanjiri daratan. Pantai dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk pembudidayakan berbagai komoditas. Ya, daerah pantai berguna. Daerah pantai dapat berguna sebagai habitat berbagai Spesies hewan yang hidupnya di mana? air. Iya, sudah tahu kan Ferlin, manfaat pantai itu banyak sekali, Nak. Nah, baik, kita sudah belajar mengenai pantai ya. Jadi coba perhatikan dulu buku kamu halaman 32. Halaman 32. Nah, ini ada pertanyaannya. Kuis ya. Nah, ini ada kuis. Coba saya baca dulu ya. Ini Miss ganti namanya ya. Ari dan Ira saya ganti namanya menjadi Kristabel dan Fania. Nah ya, Kristabel dan Fania ingin bermain ke pantai. Ayo bantu mereka untuk menemukan jalan ke pantai. Tandai jalan yang harus mereka lalui. Kira-kira bisa nggak? Nah, atau saya ganti Justin dengan Acila. Justin Sirait dan Acila Resta ingin bermain ke pantai. Bantu mereka untuk menemukan jalan ke pantai. Nah, jalan yang mana ya yang harus mereka lalui? Justin dan Acila. Oke, misalnya saja contoh lagi ya. Partogi dan Jaiden Halim. Jadi Partogi sama jadi mau bermain-main di pantai. Ya. Mana jalan yang harus mereka lalui? Biar bisa menemukan daerah pantai. Mereka mau bermain-main di daerah tersebut. Coba diisi dulu. Boleh pakai pensil warna atau pensil. Yang penting benar ya. Atau pakai pensil dulu, nanti boleh ditimpa dengan pensil warna. Nah, ya, Gabriel Julio, Sean, Salomo, sudah bisa? Nino, Mbak Nino, coba cari jalan. Nino mau main-main ke pantai misalnya. Jalan mana yang Nino lewatin? Keisha, Stoner,
Oke? Ada yang sudah selesai menemukan jalannya? Yang sudah selesai boleh chat saya. Coba saya mau lihat dulu. Oh, Pak Tobi sudah selesai. Coba lihat ke arah kamera. Adera Asyifa sudah menemukan jalannya. Adera mau jalan-jalan ke pantai. Kaiden juga sudah selesai. Kristabel, Madeline, gampang ya. Berarti ini siswanya mau bermain-main ke pantai nih. Nah ya, si Adera, Kaiden, si Safi, si Alodia, Madeline, kemudian Pania, Kristabel mau jalan-jalan ke pantai, dia sudah menemukan. Jekonia juga sudah menemukan jalannya ke pantai. Oke, baik ya. Nah, kira-kira begini pembahasannya. Sama nggak jawabannya? Sama tidak jawabannya? Coba cek dulu, sama tidak? Sama ya. Oke, satu lagi ya pertanyaan untuk Salomo. Sebelum Miss akhiri. Sudah pukul 8.38 ya. Coba Salomo dulu nak, speakernya aktifkan. Salomo. Oke, ini satu pertanyaan untuk kamu ya. Mengenai pantai. Nah, apa itu pantai, Nak? Definisi pantai. Pantai merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan laut. 100 untuk Salomo. Ah, benar sekali. Selanjutnya sonar. Ada sonar? Sonar. Oke, pertanyaan sonar. Pantai yang menjorok ke lautan disebut apa ya? Pantai yang menjorok ke lautan disebut titik. Jawabannya apa? Tidak tahu ya? Atau masih mikir? Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Coba cek saya. Pantai yang menjorok ke lautan disebut? Coba yang tahu. Oke, Kristabel, aktifkan speakernya, Nak. Silakan jawab, Kristabel. Jawabannya apa? Tanjung, Miss. 100 untuk Kristabel Tanjung. Oke, sekian dulu dari Miss ya, sampai di halaman 32. Nah, ya, sampai sini. Oke, see you and bye-bye. Dipelajari lagi ya, dibaca-baca lagi bukunya ya. Miss.